Kisah berlatar di wilayah utara Vietnam pada tahun 1999 telah terjadi pembantaian oleh tentara bayaran yang mengakibatkan orang tua dan adik seorang perempuan yang bernama Anna tewas. Kemudian Anna dibawa ke salah satu tempat yang menjadi markas tentara bayaran tersebut. Anna hanya bisa diam melihat para tentara bayaran yang menertawakan penderitaan yang dideritanya. Namun saat tentara bayaran tersebut lupa memasukkan peluru pistolnya dengan cepat, Anna menghabisi para tentara bayaran tersebut dengan brutal. Setelah kejadian tersebut, Anna mengubah penampilannya dengan mencukur rambutnya. Secara tidak sengaja, Anna bertemu Modi. Dia adalah seorang legenda hidup pembunuh bayaran asal Inggris. Usually dependable. Hingga akhirnya Anna ikut bersama Modi, dan Anna diadopsi Modi dan dibesarkan hingga Anna menjadi seorang pembunuh bayaran perempuan paling berbahaya di dunia. Skin berpindah ke 30 tahun kemudian. Pali adalah seorang anak mafia besar di Rumania. Ia diculik Anna dan juga Modi, dan diminta memberikan uang tebusan sebesar 3 juta euro. Singkat cerita, anak buah Don Preda akan memberikan uang tebusan 3 juta euro kepada Anna di dalam hutan. Anna hanya datang dengan seorang diri. Dengan mudah, anak buah Don Preda meringkus dan membawa Anna ke hadapan Big Boss Don Preda. How dare you take my boy? Saat berhadapan dengan sang Big Boss, ternyata Don Preda sudah menyiapkan uang tebusan anaknya yang diculik sebesar 3 juta euro. Namun Big Boss mengancam akan membuat Anna dan juga Modi menyesal dan akan mencincangnya untuk dijadikan makanan babi. Tapi tiba-tiba Anna dengan cepat menghabisi Big Boss Don Preda beserta anak buahnya tanpa lebih dari 2 menit. Bahkan ketika akan pergi dari tempat tersebut, Anna terlihat santuy tanpa merasa takut, bersalah, ataupun beban rungkat. Kemudian Anna menjemput Modi yang telah membuang Pali, anak si Big Boss Don Preda, di tengah hutan belantara. Setelah misi berhasil dituntaskan, Anna dan Modi menerima uang transfer sebesar 7 juta euro dan kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa tanpa beban sedikit pun. Modi yang semakin tua dan mempunyai banyak musuh memberitahu Anna tentang kamar rahasianya dan memberikan Anna toko buku untuk Anna kelola. Selain itu, Anna dan Bonnie punya rekan seorang ahli komputer yang bernama Gareng. Misi saat ini Anna mencari seorang yang bernama Lucas Hayes. Singkat cerita, seorang tak dikenal mengunjungi toko buku Anna. Ia adalah Michael yang merupakan mata-mata dari mafia besar di Vietnam. Yeah, that's it. He said she's looking for a couple. Gareng memberikan Anna informasi tentang Lucas Hayes yang merupakan orang yang dicarinya, bahwa Lucas Hayes pernah tinggal di Vietnam pada tahun 1998. Suatu ketika, Anna mengunjungi rumah Modi. Namun Anna digagetkan, ternyata Modi dan istrinya ditemukan telah meninggal akibat dibunuh orang yang tak dikenal. Hal yang sama dialami oleh Gareng, rekan Anna si ahli komputer yang ditemukan sudah tewas. Kemudian Anna tiba-tiba diserang 2 orang tak dikenal. Namun berkat skenario dari sutradara, Anna berhasil menghabisi 2 pembunuh bayaran tersebut. Singkat cerita, Anna mencari informasi tentang Lucas Hayes yang merupakan putra dari Edward Hayes yang telah meninggal akibat ledakan mobil di Vietnam pada tahun 1991.
Di kabar yang telah diberitakan, Edward Hayes mempunyai rekan bisnis yang bernama Josinopol. Keesokan harinya, Anna memutuskan untuk pergi ke Vietnam untuk bisa mengungkap kasus yang tak terungkap dengan berniat menemui rekan bisnis Lucas Hayes yang bernama Josinopol. Sesampainya di Vietnam, Anna berkunjung ke kampungnya yang telah lama menjadi lokasi bekas tempat pembantaian yang dialaminya yang mengakibatkan tewasnya keluarganya. Keesokan harinya, Anna menemui teman Modi yang telah menjadi ketua geng motor untuk meminta bantuan agar bisa dipertemukan dengan rekan bisnis almarhum Edward Hayes yang bernama Josinopol. Well, maybe you're not seeing me now. Sehingga dengan bantuan geng motor, Anna berhasil bertemu dengan Josinopol dan membuat jadwal pertemuan di tempat yang telah disediakan. But he knows who is. I look forward to Keesokan harinya, Anna memasuki gedung milik Josinopol yang dijaga puluhan bodyguard dengan keamanan tinggi. Di pertemuannya, Josinopol didampingi seorang pengacara dan pada saat Josinopol akan menceritakan tentang Edward Hayes, tiba-tiba si pengacara dengan kejam menghabisi Josinopol. Ternyata si pengacara beserta seluruh bodyguard adalah anak buah Edward Hayes yang telah memalsukan kematiannya. Untuk menghindari hukuman akibat dari kejahatan perang yang telah dilakukan, bahkan Edward Hayes telah menjalankan bisnis haram seperti perdagangan manusia dan bisnis haram lainnya. Seketika seluruh anak buah Edward Hayes geram dengan upaya Anna yang kepo dengan kasus tersebut hingga terjadi baku tembak dan Anna pun akhirnya berhasil tertewak. Anna pun tertangkap hingga ia dipaksa agar menjawab kenapa dia tiba-tiba ingin mengungkap soal Edward Hayes. Tetapi Anna yang tidak akan pernah menyerah walaupun seluruh dunia dan beserta isinya akan menerkam. Baginya keadilan adalah hak bagi seluruh rakyat dan akan terus maju tanpa akan mundur, walaupun dipaksa dengan segala bentuk penyiksaan. Setelah beberapa hari mengalami interogasi dan penyiksaan berkat pelatihan militernya di film sebelumnya saat menjadi si Charlene, Anna pun berhasil melumpuhkan 3 anak buah Edward Hayes hingga Anna pun berhasil kabur. Kemudian Anna yang bebas dari penyekapan kembali mengunjungi si ketua geng motor. Ketua geng motor menyarankan Anna untuk ke panti asuhan Lucas Hayes yang merupakan anak dari Edward Hayes. Singkat cerita, Anna berhasil menemukan Lucas Hayes, namun kondisi Lucas dalam keadaan sakit. Ia tidak bisa dengar dan juga tidak bisa bicara. it was bad manners. Dan inilah Edward Hayes yang telah memalsukan status kematiannya untuk menghindari hukuman akibat dari kejahatan perang yang telah dilakukan. Bahkan Edward Hayes telah menjalankan bisnis haram seperti perdagangan manusia dan bisnis haram lainnya. Kemudian Michael berusaha mencegah aksi Anna untuk mengungkap kejahatan Edward Hayes, namun Anna tetap teguh dengan pendiriannya hingga terjadi pertarungan yang berakhir di atas kasur. Setelah itu Anna terkena tembakan oleh si jangkung.
anak buah dari Edward Hayes. Namun Modi tiba-tiba datang, menembak si jangkung dan berhasil menyelamatkan Anna untuk yang kedua kalinya. Ternyata Modi memasukkan kematiannya agar para musuhnya selama ini dan juga polisi mengira ia telah mati dan tidak mencarinya lagi. You could always think on your feet anyway. Dan ya, Edward Hayes, sang penjahat perang yang memalsukan kematiannya untuk menutupi kejahatan, telah mengundang 200 konglomerat yang hadir di pestanya dengan berkedok bansos untuk panti asuhan yang dikelolanya. Tentu saja konglomerat itu akan menyumbang uang yang berjumlah besar yang membuat Hayes semakin kaya dan berkuasa. Sehingga Hayes menjaga acara tersebut dengan dipasang penjagaan yang sangat ketat, bahkan seluruh petugas dapur dan pelayan pun diberikan alat pendeteksi untuk mencegah jika ada orang asing yang menyusup, dan tentu agar bisa menemukan Anna yang dikhawatirkan akan merusak berjalannya pesta. Michael yang telah tahu kehebatan Anna, ia mengkhawatirkan Anna berada di sekitar dengan menyamar. Sehingga saat Hayes selesai menyampaikan pidato seperti pemerintah saat sebelum dipilih dengan disertai janji-janjinya yang sangat manis, namun itu bagaikan kentut di atas mata air, Anna tanpa basa-basi ataupun baso segera melesatkan peluru, namun berhasil digagalkan oleh Michael. Anna yang terluka akibat terkena peluru berusaha menghindari Michael, namun seluruh sudut gedung telah dipasang peledak sehingga dengan mudah Anna meledakkan gedung tersebut yang banyak menewaskan anak buah Edward Hayes. Di waktu bersamaan, Anna yang terus diikuti Michael sedikit lebih cepat dari peluru yang dilesatkan Michael, sehingga Anna berhasil menghabisi Michael. Modi yang ahli dalam segala penyusupan berhasil menyusup ke ruangan Hayes yang telah dijaga ketat tanpa ketahuan seorang pun. Kemudian Modi memberikan tausiah kepada Hayes agar ia bertobat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Namun akibat keangkuhan Hayes, Modi dengan terpaksa mengakhiri hidup Edward Hayes. Kill people for a living. Bad people. Who's real? Are you? I'm the big bad wolf that comes to you. Dan film pun selesai.